Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadhili wal karamat, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyusallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadratul Mukarramin. Di sini ada pengurus DKM dan lain-lain, tadi diwakili oleh semuanya Pak ya. Satu kesatuan itu Pak Haji Aceng Syakur. Kemudian ada Ketua RT 07 juga beserta jajarannya. Ada Dewan Pembina Mushola Baitur Rahman Bapak Haji Edi Surwanto. Dan juga pastinya jamaah Mushola Baitur Rahman Tasrinani yang insya Allah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah di Mushola Baitur Rahman dalam masalah keislaman, dalam masalah silaturahim mereka, dalam masalah persaudaraan mereka, itu bukan sesuatu yang mesti diberi tazkirah lagi gitu loh. Tadi sampai keluar dalil kan, dikutip qaul ulama, insya Allah udah matang semuanya. Makanya kalau saya boleh menurunkan gravitasi dari tausiah ini, kalau tausiah kan berat banget Pak ya, tausiah ada wasiat di situ yang diberikan. Maka izinkan saya buat bercerita aja kali Pak ya, sharing. Walaupun saya juga nggak tahu nih pengalaman saya yang masih ternyata udah lebih tahu juga gitu jadinya. Jadi mohon dimaklumi aja Bapak Ibu ya. Di kesempatan kali ini insya Allah saya pengen bercerita tentang pengalaman ketika kita lebaran kemarin. Tema kita hari ini adalah kembali pulang. Pulangnya bisa metafor ke alam akhirat nanti, tapi yang saya prefer itu pulang kita pas mudik kemarin sebetulnya. Di Indonesia di mudik kan kayak tradisi yang udah mengurat nadi gitu, beneran daging. Dan jujur aja Bapak itu setiap tahun, karena tadi saya akamsi Pak ya, orang kampung sini, asli Tangerang, dapat istri orang Tangerang gitu. Muter-muter sini aja. Ketika melihat orang yang mudik itu, saya cuma kagum sama mereka, takjub sama retensi mereka, semangat mereka, motivasi mereka, yang terutama yang jalur darat, 1 jam 2 jam di jalan, yang masuk berita tuh bisa nyampe 6 jam, seharian bahkan di jalan gitu Pak ya. Setiap tahun yang saya lakukan paling nontonin mereka di TV gitu, luar biasa gitu, kegigihan mereka. Sampai akhirnya saya sendiri mudik Pak. Tahun ini alhamdulillah kemarin mengunjungi rumah mertua yang ada, saudara mertua yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah ya, walaupun masih jauh Pak ya. Tapi yang namanya lewatin jalur puncak Pak, walaupun kita lihat di Google Maps tuh jarak tempuhnya cuma 3 jam di hari normal, ternyata kita kena jalur buka tutup. Itu jalur buka tutup tuh unik Pak, nggak ada jadwalnya. Kalau kita kena buka tutup, itu cuma buat nungguin dibukanya aja 2 jam minimal. Jadi alhamdulillah kata Allah kemarin dari Tangerang Cianjur tuh H+2 lebaran 7 jam. Masya Allah 7 jam Pak. Maka kita pertanyakan, saya pribadi pertanyakan, apa alasan yang menjadikan orang-orang tuh rela buat mudik setiap tahun dengan dihadapkan fakta yang sama setiap tahun, macet-macetan lagi, nggak sejam 2 jam, tapi mereka masih bismillah berangkat dengan bekal yang mereka punya gitu, berapapun harganya. Maka yang pertama yang saya temukan alasannya adalah karena kita ini perantau Pak. Kebanyakan memang orang Indonesia ini perantau. Berapa persen dari teman-teman bapak-bapak di kelas ringan ini yang orang asli sini? Ada 5%. Ada yang asli orang Tangerang betul gitu Pak? Gak ada ya Pak ya? Bahkan gak ada. Oh ada. Nah, karena kita perantau memang Pak. 40% orang Indonesia itu setiap tahun mudik lebaran, 120 juta jiwa jumlahnya. Jadi
Memang bangsa kita ini yakin bahwasanya dengan merantau kita bakal bisa menjadi manusia yang lebih mandiri, berdaya, dan lebih seterusnya gitu. Bahkan buat sebagian orang Padang, orang-orang Minang tuh aib buat mereka kalau mereka nggak merantau. Sampai ada filmnya kalau nggak salah. Ada film merantau ya Pak? Ya. Nah, ketika kita masih ada di kampung halaman kita, ada orang tua kita, ada saudara gitu kan, ada orang-orang yang masih kenal kita kalau dalam bahasa psikologi itu masih ada di dalam sebuah sandbox, kantong pasir. Jadi ketika kita jatuh di sandbox itu, dadanya nggak sakit. Ketika gagal di kampung halaman kita, yang bantu masih banyak, yang ngasih modal lagi masih ada. Tapi ketika kita di perantauan, sandbox itu nggak ada, atau sekurang-kurangnya nggak sebagaimana gercep kalau kita di kampung halaman sendiri lah. Itulah kenapa kita merantau. Yang kedua, karena memang dalam agama kita dianjurkan buat merantau. Adalah seorang Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Beliau pernah bikin syair bagus banget, ini dihafal sama anak pesantren pastinya ya. Beliau pernah bilang, "Ma fil maqami bi aqlin wa bi adabin min rahatin fadail autona wa qarib." Orang yang berbudi, bijak bestari, mereka tuh gak bakal betah lama-lama di kampung halaman. Ketika mereka nyari ilmu, mereka nyari kerja, mereka pasti bakal keluar, mengasingkan dirinya, nyari kerjaan keluar kampung halamannya. Karena sehebat-hebatnya kampung dia, ilmu yang ada di situ, kerjaan yang ada di situ masih terbatas. Jadi memang agama kita pun mengajukan kita untuk merantau, hadirin sekalian. Beliau melanjutkan di syair tersebut, "Safir tajid aywadun amal tufaridu." Ketika kita merantau nih, alhamdulillah Pak ya, bapak-bapak di sini juga pasti merasakan menemukan pengganti yang kita tinggalkan. Best friend-nya di kampung ditinggalin, di sini pasti ketemu best friend lagi gitu ya. Best friend, bestie wilayah sama-sama kenal. Sebagaimana janji Allah tadi, kita bakal menemukan penggantinya gitu, insya Allah. Ini alasan pertama kita merantau, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Alasan pertama kenapa kita mudik, karena memang kita seorang perantau, kita pengen pulang. Nah, alasan yang kedua, kenapa orang setiap tahun mereka pengen mudik, menghabiskan segala modal yang mereka pegang hari itu gitu ya, karena mereka pengen silaturahim pastinya. Silaturahim keberkahannya. Bapak ini yang barangkali seringkali salah kaprah di Indonesia ya, karena memang udah menjadi kata serapan gitu. Kita kira silaturahim itu sama kita berkunjung ke rumah teman, ke rumah Pak RT, ke rumah bos. Itu siapa namanya? Berpahala ya? Terpuji ya? Dicatat pahalanya sama malaikat, betul. Tapi yang namanya silaturahim sejati itu sama saudara kandung, saudara. Nah, kapan lagi momen ketika semua saudara kita berkumpul di satu tempat, kalau bukan di momen-momen libur panjang lebaran kayak gini gitu loh. Setiap hari kita kerja 9 to 5 bahasa anak mudanya. Berangkat jam 9, pulang jam 5. 5 kali 7, 5 kali 7. 5 kali dalam seminggu. Maka kapan lagi kita bisa menghabiskan waktu sama mereka gitu ya, paman kita, anjing kita yang cuma ketemu setahun sekali tuh. Kalau bukan di momen-momen lebaran kayak gini. Tapi yang namanya sekarang zaman media sosial Pak ya, ini lucunya ini ada sebuah tren gitu, mesti banyak belajar dari orang-orang jahiliyah, hadirin sekalian. Jangan kita bayangkan bahwasanya orang jahiliyah ini itu bodohnya bodoh secara literal ya. Mereka hidupin api pakai batu gitu. Enggak. Orang jahiliyah disebut jahiliyah memang karena mereka menolak ajaran Islam, karena mereka mengubur bayi hidup betul. Tapi kata Syekh Rifat Tahtawi, yang bikin peradaban mereka adiluhu melebihi peradaban kita hari ini, semangat saudara mereka. Nantinya sekalian. Tapi orang jahiliyah zaman dulu itu pohon asap mereka sekurang-kurangnya hafal 8 ke atas, 8 ke bawah, 8 ke samping. Karena buat mereka adalah sebuah harga diri, tahu yang namanya keluarga, tahu yang namanya suku, orang tua mereka. Saking berlebihannya mereka bahkan punya slogan, unsur akhota zoliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi mereka dibully atau terbuli. Dalam kondisi mereka membuli atau terbuli. Tolonglah saudaramu mereka menzolimi orang lain atau mereka sedang dizolimi. Saking mereka pengen membela saudara mereka gitu. Ketika ada kasus perampokan yang ditanya, yang hilang apa gitu, enggak. Saudara gue bukan yang merampok. Kalau itu saudara gue yang merampok,
kita bantu, kita sewa hakim yang paling keren, kita menangin dia. Tentu ini salah ya. Rasulullah datang untuk merevisi semua tradisi yang berlebihan seperti ini, tapi Rasulullah menjaga itu semangat persaudaraannya orang-orang jahiliyah, terus Rasulullah jaga legasinya, warisannya dijaga. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bilang sekalian dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan di antara kita kalau kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, di budaya Betawi ya, saya kurang tahu kalau misalnya di sini ada kayak gitu atau enggak. Ini salah satu budaya orang tua zaman dulu yang barangkali sumbernya di ayat yang tadi pertama saya kutip, hadirin sekalian. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saking orang-orang tua zaman dulu menghargai tetangga, menghargai saudara, ketika mereka kondangan itu amplop catat. Ada anak kita khitanan, anak kita nikah gitu. Amplop yang dikasih ke sahibul bait itu pasti dicatat. Oh, fulan ngasih 100.000, 200.000. Fungsinya apa? Kenapa orang-orang tua zaman kita dulu, terutama orang-orang tua Betawi ya, mencatat demikian? Karena mereka sangat menghargai saudara mereka. Mereka nggak pengen memulangkan pemberian itu di bawahnya. Minimal fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Minimal setara dia pulangin. Kalau bisa saya pulangin sama, lebih baik lagi saya lebihin. Jadi itu bukan suatu budaya kayak, wah ini perhitungan nih orang Betawi kalau misalnya undangan catatin nama-namanya. Sumbernya ada dari Al-Quran. Karena mereka sakingnya menghargai saudara mereka, nggak pengen saudara mereka kecewa diberikan nilai yang lebih rendah daripada yang pernah mereka berikan. Ini yang kedua, kenapa hikmahnya kemarin orang-orang yang itu pulang, pengen silaturahim. Mereka pengen terus menjaga ikatan itu. Sebagaimana Al-Faqih juga sebut hadis pertama tadi, kalau kita pengen dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. Dan yang ketiga manfaatnya hadirin sekalian, kenapa kita mudik, kenapa kita kumpul-kumpul bareng-bareng di rumah keluarga kita, karena kita pengen mengais maaf mereka pastinya. Hal bihalal. Apa artinya hal bihalal? Sama-sama menghalalkan gitu kan. Kalau dengan ada dosa saya halalkan. Kalau saya ada dosanya, mohon dihalalkan. Ada slogan yang selalu kita ucapkan di Idul Fitri. Kita tempel di pamflet di mana-mana, minal aidin wal faizin. Artinya bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Artinya semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali, maksudnya kembali fitri, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menang. Menang udah pasti insya Allah. Kita menang, kita sukses puasa Ramadan, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi untuk kembali fitri ini agak sulit. Karena kembali fitri butuh dua perspektif di sini. Yang pertama, kembali fitri di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali fitri sama manusia. Untuk kembali fitri secara vertikal sama Allah gampang. Yang pertama, kita bulan puasa aja kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kita puasa aja udah dihapusin dosa-dosa yang lalu. Ditambah lagi bagi takjil, tambah lagi tadarus, qiyamul lail, baca Al-Qur'an, banyak ibadah-ibadah tatawuf yang kita kerjakan selain puasa. Ditambah lagi sifat Allah sendiri yang memang udah maha pengampun hadirin sekalian. Ghaffar, Ghafur, Rahman, Wadud, Rauf, Rahim, Tawwab. Untuk meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang enggak sulit lah sekurang-kurangnya. Masalah itu ada ketika kita pengen minta maaf manusia. Kita tahu bahwasanya kita ini memang bukan manusia yang maha pemaaf gitu ya. Dan ketika seorang punya salah sama manusia, itu nggak bisa impas dengan kita bertobat ke atas doang. Yang namanya hak adami, dosa terhadap manusia kepada manusia yang lain, itu harus diimpaskan dengan meminta maaf. Saking memang susahnya kita meminta maaf sama manusia gitu ya. Manusia itu nggak bisa memberikan maaf ya cuma-cuma. Allah Jalla wa'ala sampai membuat sebuah hukum yang namanya hukum impas, hukum kisos. Kalau kita dipukul, boleh balas pukul. Kalau kita dicubit, boleh balas cubit. Al-ainu bil-aini, wal udhunu bil-udhuni, wal anfu bil-anfi, dan seterusnya.
Nyawa juga boleh dibalas dengan nyawa. Karena Allah tahu betul bahwa saya memberi maaf buat manusia itu sulit. Buat mereka harus ada pengimpasan dulu gitu. Makanya jangan sampai kita sia-siakan momen ketika orang-orang mengobrol maafnya ketika setelah lebaran ini ya, di momen halal bihalal, untuk meninggikan harga diri kita. Kita nggak mau minta maaf duluan gitu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, ketika dua muslim bermusuhan, yang paling mulia di antara mereka yang ngapain? Yang memberi salam duluan, yang memulai duluan. Dan hadirin sekalian, silaturahim itu bukan ketika hubungan baik-baik aja terus silaturahim gitu ya. Silaturahim yang sejati juga itu ketika hubungannya rusak. Dan gimana di tengah-tengah hubungan rusak itu ada orang yang berani membesarkan dirinya, menjembarkan hatinya untuk bismillah salam duluan, minta maaf duluan. Inilah barangkali 3 hikmah dari mudik lebaran kemarin yang bisa saya sharing hadirin sekalian. Yang pertama pastinya kita bisa pulang ya, kita bisa ngerantau kemudian kita pulang. Yang kedua kita bisa silaturahim sama saudara-saudara kita. Yang ketiga kita bisa mengimpaskan semua kesalahan kita ke mereka. Demikian barangkali lebih kurang yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wa taufiq illa billah, illa tawakkalu ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah kita Ustaz Asgar Muzaki yang telah membuka wawasan kita mengenai kembali pulang. Jadi mudah-mudahan dalam halal bihalal yang pada siang hari ini kita menambah ya, kita tambah ilmu, kita tambah wawasan, dan tentunya kita tambah silaturahim. Kemudian untuk selanjutnya sebelum ke salam-salaman, kami mohon Ustaz untuk menutupnya dengan doa. Silakan Ustaz. Mari sama-sama kita mengadakan tangan kita. Mohon agar acara ini pastinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pulang dari sini lebih diistiqomahkan untuk menjaga semua kebiasaan baik di bulan Ramadan. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tudahhina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ahsulana dinana allati ismatu amrina wa ahsulana dunyana allati fiha ma'ashuna wa ahsulana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.